Ibu itu kan sudah sejak tahun 2012 jadi KPM, jadi keluarga penerima manfaat. Iya. Kemudian di 2019 kemarin Ibu keluar. Kenapa Bu kok keluar? Ya, saya rasa udah cukup dan saya udah terima kasih dapat bantuan, ya biar gantian yang lain. Ada yang bilang harus tutup usaha saya, tapi saya sama Bapak tetap maju terus cari jalan keluarnya. Salam PKH. Sobat PKH, kita ketemu lagi dengan KPM graduasi, namanya Bu Istiah. Bu Istiah, Ya. Bu Istiah terima PKH dari tahun berapa? Tahun 2008 ya. 2008 apa 2012? Oh iya, tahun 2012. Oke. Keluar tahun 2019. Nah, berarti udah berapa tahun? 8 tahunan ya? 8 tahun ya, 8 tahun Oke. ikut PKH. Bu Istiah ini tinggal di mana? Tinggal di Dusun Kupen, Kopen, Bali Agung, Bali Agung, Kelurahan Bali Agung, heeh. terus Ya. Kecamatan Gerabak, Kabupaten. Magelang. Oke, Kabupaten. Bu, saya mau tanya Bu, Ibu itu kan sudah sejak tahun 2012 jadi KPM, jadi keluarga penerima manfaat. Iya. Kemudian di 2019 kemarin Ibu keluar. Kenapa Bu kok keluar? Ya, saya rasa udah cukup dan saya udah terima kasih dapat bantuan, ya biar gantian yang lain biar dapat, biar bisa seperti saya, terus bisa buka lahan pekerjaan, bisa mengurangi pengangguran masyarakat, tentunya masyarakat Kupen. Nah, kemudian Bu, saya tanya, Ibu tuh waktu di awal PKH kondisinya seperti apa sih? Saya benar-benar nggak punya apa-apa. Bahkan perabotan aja nggak punya. Terus apalagi kok sampai kendaraan, saya nggak punya. Untuk makan aja ya masih harus itu dicukup-cukupin. Oh, dicukup-cukupin. Ya, kan yang saya harus nekan apa yang saya inginkan, nggak harus saya beli. Terus itu Bu, Ibu kan sekarang istilahnya berhasil ya, punya karyawan banyak, punya usaha yang maju. Nah, itu gimana awalnya dari Ibu yang nggak punya, terus itu ceritanya gimana Bu kok bisa jadi Saya usahanya bagus kayak gini? kerja sama orang, Bapak Ya. kerja kuli bangunan. Saya punya uang 300.000, terus sama Bapak dikasih sama saya, terus buat modal usaha cilok 150, buat modal
usaha sayur 150, jadi bagi dua. Nah, Sobat BK, nih dengerin. Nanti ibu-ibu KPM juga bisa dengerin juga. Bu Istiah ini modal awalnya 150.000 Ya, untuk cilok dan ya. 150.000 untuk apa tadi? Untuk jualan cilok. Ya, untuk jualan cilok sama jualan sayur. 150 buat cilok, 150 buat sayur. Iya. Nah, di sini ibu mulai dari awal dengan modal kecil, terus gimana kok bisa jadi sekarang punya karyawan banyak? Berapa Bu karyawannya sekarang, Bu? Karyawannya yang laki-laki 90, yang perempuan 90. 55. Wih, mantap nih. 90 sama 55. Nah, Iya. terus tadi Bu balik lagi, Bu. Iya. Awalnya gimana sih, Bu? Ibu bisa mengembangkan usaha ini? Ya, saya dapat dukungan dari masyarakat yang mau ikut bergabung, terus ikut ya ngasih support, ngasih semangat suami saya untuk buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Nah, Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Ibu itu omsetnya per bulan sampai berapa, Bu? Ya, kalau penghasilan. penghasilan sehari, kalau yang pulang ke sini itu 5 juta, kalau yang ada yang pengambilan di Muntilan itu sekitar 10 juta satu minggu. Oh, jadi 5 juta per hari. Ya. Kalau di total kurang lebih Ya. 150 juta per Ya. tambah yang per minggu 10 juta, berarti sekitar 190-an ya. Iya. Oke. Tapi itu kotor, Pak. Oh, kotor. Iya. Belum maksudnya belum dikurangin dengan buat gaji Iya, karyawan. buat ya itu globalan kotor. Iya, iya. Nah, terus sekarang, Bu. Jadi Ibu sampaikan ada 90 karyawannya, terus 55 yang laki-laki, 90 yang perempuan. Itu berapa yang ibu-ibu KPM berapa yang ada di sini? Ya, kalau yang ibu-ibu di sini sekitar 16 yang ikut. Ibu KPM. Iya, yang Berarti ikut yang PKH lain? itu toh. Oh, yang ikut PKH? Iya, itu sekitar 16-an. Nah, kalau yang lain berarti bukan PKH? Bukan. Oh. Belum dapat, tapi ya saya mohon supaya dipilah-pilah Ya, yang harus dikasih gitu ya, bisa. Kan masih ada yang kasihan belum dapat gitu. Bu, tadi tanya lagi, Bu. Usaha Ibu dari awal itu bagaimana, Bu? Bisa jadi gede? Iya, dengan ketelatenan Bapak itu telaten, ya gerobak bikin sendiri, ya semuanya nggak harus dibayarkan. Terus ya sambil saya ikut bantuin dalam pekerjaan, nggak harus pekerjaan laki-laki, nggak harus pekerjaan perempuan. Saya juga ya sama-sama sama Bapak. Bu Istiah, Iya. di perjalanan hidup Ibu itu apa kira-kira yang menyedihkan buat Ibu? Waktu menyedihkan itu 2 tahun yang lalu, saya itu tempat tinggalnya limbahnya mengganggu tetangga saya. Jadi saya harus, ada yang bilang harus tutup usaha saya, tapi saya sama Bapak tetap maju terus cari jalan keluarnya. Akhirnya paman saya ngasih tempat untuk buat tempat buat bekerja orang-orang, dan saya tinggalin. Akhirnya Di mana itu, Bu, tempatnya? di sini. Oh, Di sini ini yang sekarang. Ya, alhamdulillah. Waktu itu saya nggak punya uang untuk bikin rumah, bikin tempat untuk untuk membangun tempat usaha ini. Terus akhirnya saya pinjam ke Bank BRI 25 juta untuk modal bangun tempat ini sambil berjalan. Terus akhirnya ini sampai segini aja dulu. Terus saya sambil jualan bisa sampai selesai. Tempat ini dibikin buat kerja. Iya. Terus setelah pindah ke sini, suasananya jadi nyaman. Terus kira-kira masih ada hambatan lagi nggak, Bu? Enggak ada, ya sudah selesai, enggak ada apa-apa.
Tinggal sekarang saya sama bapak mikirin gimana perkembangannya aja. Terus apa yang tadi kan ada yang menyedihkan di masa yang lalu. Iya, di rumah yang saya menyenangkan apa Bu sekarang? Apa yang membuat Ibu senang dengan usaha ini? yang paling saya senang itu melihat orang-orang pada kerja. Itu bahagia sekali. Nggak ada, paling tidak di masyarakat di kampung saya itu nggak ada yang nganggur. Berarti ini bisa dikatakan banyak warga di kampung ini ikut bekerja di sini ya Bu ya? Iya, banyak. Ada yang kampung sebelah juga ada. Sobat PKH perlu diketahui Ibu Istiah ini membantu warga di sini untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ibu KPM juga bisa lihat Bu Istiah ini bisa mengembangkan usahanya sehingga akhirnya gimana Bu penjualannya sampai berapa tadi omsetnya Sekitar ya kalau satu hari yang datang ke sini itu 5 juta sama pengambilannya yang di luar kota di Muntilan mungkin itu ada 10 jutaan. Tapi masih ada yang lainnya. Di pondok-pondok pesantren juga semuanya alhamdulillah ikut bergabung. Yang itu berarti kan yang keliling ada 55 tadi. Yang bikin yang cewek-cewek 55, yang jualan ada 90-an. Yang jualan 90. Iya. Kebalik ya berarti. Iya. Terus ya. Itu tadi kan 90 yang laki-laki yang jualan, 55 yang berada di sini. Nah, yang 90 itu semuanya berpusatnya di sini, Bu? Bukan, ya ada di beberapa titik. Ada di Jogja, ada di Muntilan, terus ada di Temanggung, Ambarawa. Iya, di Magelang. Berarti ada 5 sekitar titik, Magelang, ya, sekitar Magelang. Ada 5 titik. Itu masing-masing titik itu ada warungnya gitu atau ada rumah yang buat mereka mangkal gitu, Bu? Ada rumah untuk mereka tinggali. Kalau sehabis pulang ke situ, tinggal di situ. Tapi rumahnya ya masih ngontrak. Berarti nanti barang dari sini dikirim ke titik-titik itu, kemudian nanti yang dari situ, yang laki-laki itu yang jumlahnya 90 itu yang memasarkan gitu ya, Bu ya? Iya, yang memasarkan. Selain ada 90 orang yang memasarkan tadi, ada yang di pondok. Iya, gitu ya? beberapa titik di pondok pesantren. Ada berapa yang di pondok, Bu? Ada 6 titik. Ini ya, buat ibu-ibu KPM, ternyata Bu Istiah ini bisa mengembangkan usaha ya, walaupun nggak bisa cepat ya Bu ya, karena saya dengar modalnya modal sendiri ya Bu? Iya, modal sendiri. Jadi begitu ada laba dibuat gerobak ya. Terus setelah gerobaknya jalan dibuat lagi modal, jadi nggak ada pinjaman gitu ya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada. Terus gini Bu, kemarin kan ada masanya corona itu Bu, COVID-19 itu gimana Bu, penjualannya tetap bagus atau sempat turun juga, Bu? Ya sempat turun, ya berkurang hampir 50%. Tapi ya saya bertahan gitu. Yang penting paling ya kalau saya misalkan yang kerja biasanya 1 hari jadi setengah hari gitu. Tapi yang penting bisa kerja semua gitu. Terus sekarang gimana Bu? Udah masih juga terkena dampak daripada corona atau sudah balik lagi penghasilannya? Ya alhamdulillah udah mulai pulih. Ya. Gimana Bu caranya memulihkan itu? Kan kemarin sempat turun ya kan, terus bisa balik lagi normal, balik lagi penghasilannya sama. Itu ditambahin kayak misalkan bumbu-bumbunya itu biasanya cuma pakai saus, ya saya kasih bumbu kacang, sedikit mayones, terus ya bumbu yang lainnya itu bon cabai apa gitu. Ya. Jadi kan menarik yang mau beli. Iya, mau beli. Ya. Bu Istiah, saya ingin tahu Bu, dalam perjalanan Ibu ini
dalam perjalanan menjadi gede kayak ginian, sukses itu apa sih Bu yang kira-kira Ibu rasakan ada hal yang istimewa atau istilahnya Ibu istilahnya dalam kondisi yang tidak punya, kemudian tiba-tiba mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dari Allah SWT, apa Ibu? Ya, saya itu tadinya itu kehabisan modal tinggal 60.000. Saya kasih ke anak yatim itu 50.000, yang 10.000 buat saya. Terus akhirnya jualan itu saya dikasih lancar aja gitu, terus berlancar. Terus yang satunya lagi waktu saya bikin rumah ini itu kehabisan modal, belum sampai bisa diatapin. Terus tinggal sisa pasir 1 rit sama bapak itu dikasih buat bangun jalan. Habis itu saya ngerasain itu rezeki itu kayak yang mengalir aja, akhirnya bisa diatapin, bisa berkembang usaha saya, lebih berkembang lagi. Bagus banget ini buat Ibu KPM, ternyata berbagi tidak mengurangi rezeki, tapi tidak hanya sekedar menambah pahala, tapi ternyata membukakan pintu rezeki kita. Yeah. Pada saat kita kesulitan, sebenarnya masih banyak orang lain yang lebih sulit daripada kita. Ternyata pada saat kita mau berbagi, perubahan bakal terjadi pada kita. Kemudian Bu, ini saya mau nanya, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada ibu-ibu KPM yang lain untuk bisa mengikuti langkah Ibu keluar daripada PKH? Apa pesannya Ibu apa? Pesannya saya ya cuma buat ibu-ibu ya bisa nerapin dapat bantuan itu buat apa harusnya gitu. Terus bisa buat coba-cobalah jualan apa atau bikin usaha apa gitu supaya kita itu nggak bisa bisa berdiri, bisa berdikari gitu. Bukan kan mungkin ya sedikit banyaknya kan punya rasa malu kalau kita itu dibantu terus gitu. Jadi ada ada perkembangan lah gitu. Jadi nih, Sobat PKH, yang perlu diperhatikan dari Bu Istiah bahwa bantuan itu perlu dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. yeah. Salah satunya tadi bisa buat modal usaha. Yeah. Karena apa? Tanpa ibu-ibu KPM ini mencoba, tidak akan tahu bahwa kesempatannya di mana. Iya, ya, Bu? Iya. Dan ternyata, jangan takut mencoba usaha apa. Jangan takut gagal. Ya, betul sekali. Itu Iya. ya Bu ya. Iya. Oke Sobat PKH, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Salam PKH.